Awal cerita, kita langsung diperlihatkan kepada seorang remaja laki-laki yang bernama Stanley. Stanley yang tidak lagi memiliki kedua orang tua pun harus tinggal bersama kakeknya, yang kini hidup seorang diri sehari-harinya. Stanley selalu dicaci maki oleh si kakek yang notabene merupakan mantan tentara di negara mereka. Bingungnya, semua cacian tersebut benar-benar dilakukan tanpa alasan sama sekali. Sampai-sampai Stanley hanya bisa menghabiskan waktunya tanpa banyak berbicara sedikit pun. Terlebih ia juga selalu dibully oleh ketiga remaja lain. Dan berujung Stanley harus menabrak salah satu mobil. Stanley yang sedang melintas, di sini seorang sirih wanita yang bernama Donnie terlihat seperti membela Stanley dari amukan teman seprofesinya, walau pada faktanya Stanley yang belum menginjak usia 18 tahun sudah mengantongi 2 buah peringatan. Dan hanya butuh 1 kali lagi untuk membuat dirinya bisa diproses secara hukum. Setiba di kampus kita pun diperlihatkan kepada Stanley yang sedang memperhatikan seorang wanita bernama Rosie. Hanya saja momen sebegitu pun harus lenyap. Dalam sekejap setelah satu-satunya sahabat Stanley yang bernama Dumer mulai mengalami perselisihan dengan ketiga remaja nakal ketika remaja yang juga sempat membeli Stanley ini dipimpin langsung oleh seorang mahasiswa senior, bernama Mabel. Setelahnya, Stanley kembali berpindah kepada Dumer, beserta Stanley yang saling cerita satu sama lain. Nomor berkata bahwa ia sudah muak dengan keberadaannya yang selalu dibully oleh Mabel dan kawan-kawan. Beberapa jam setelahnya, kita diperlihatkan kepada Stanley yang sedang menghabiskan waktu di loteng rumahnya. Pada titik ini, dia benar-benar merasa kesepian. Dan juga tidak memiliki semangat hidup sama sekali. Sampai di suatu ketika ia pun mulai mendengar teriakan si kakek yang sengaja menyuruhnya untuk memotong rumput, di halaman belakang dari apa yang diteriaki oleh si kakek sudah 20 tahun lamanya. Gudang tersebut tidak pernah diperiksa sama sekali, yang bahkan katanya Stanley juga tidak yakin betul, apakah gunting pemotong rumput masih tersimpan dengan baik, atau tidak baik. Dan tepat di hari inilah untuk pertama kalinya sejak 20 tahun terakhir, gudang tersebut pun benar-benar dimasuki oleh Stanley, seorang namun tiba-tiba tepat di balik bayang-bayang tersebut. Stanley harus dikejutkan dengan keberadaan suatu makhluk yang tidak diyakini. Pasti itu makhluk apa alhasil dengan rasa penasaran yang begitu tinggi. Stanley terus berteriak serta mengancam sebisa mungkin, sambil mempersiapkan anjingnya untuk menyerbu ke dalam gudang. Yang tanpa disangka-sangka, seluruh situasi pun malah semakin memburuk, dan anjing sendiri benar-benar tidak selamat luar biasa. Bukan siapa yang pernah menyangka, sebelumnya hanya karena sebuah gudang gubuk yang tidak pernah dimasuki selama 20 tahun, hal mencekam pun harus terjadi. Dalam waktu yang begitu singkat, kepanikan yang melanda Stanley pada saat itu juga benar-benar membuat kakeknya langsung ikutan emosi. Si kakek sama sekali tidak percaya kalau anjing kesayangannya dikabarkan tewas, hanya karena memasuki sebuah gudang gubuk sebesar itu. Tapi apa boleh buat dengan mata kepalanya sendiri? Itulah ia memang harus menerima sebuah fakta, bahwa anjingnya tidak lagi bernyawa, yang dimana respon serupa juga langsung ditunjukkan Persib lebih apa yang sempat dilakukan oleh Stanley, di saat ia menyadari keberadaan makhluk tersebut. Tapi bedanya si kakek sudah benar-benar membabi buta. Sampai-sampai ia tidak lagi bisa menahan emosi serta harus beranjak masuk ke dalam gudang itu, dan bisa dipastikan hanya dengan hitungan detik saja. Secara terpaksa teriakan si kakek pun langsung terdengar jelas oleh Stanley sendiri. Mau diselamatkan tapi ya gimana Stanley harus dibuat mati kutu. Serta tidak lagi bisa berbuat banyak tidak ada cara lagi yang bisa dilakukan oleh Stanley, selain mengganjal serta merantai pintu gudang tersebut. Memang sih sempat terpikir dalam benaknya Stanley, untuk menelepon polisi hanya saja tindakan itu pun langsung membuatnya ragu. Terlebih para polisi juga tidak akan percaya dengan apa yang terjadi. Serta beresiko punya masuk penjara apa boleh buat situasi mencekam yang terjadi. Pada saat itu harus benar-benar ia antisipasi seorang diri, cukup dengan mengandalkan sebuah martil. Stanley pun mulai merasa jauh lebih aman meskipun tidurnya sendiri. Tetap saja tidaklah tenang sama sekali di pagi harinya Stanley yang lagi duduk sendirian pun terlihat sengaja dihampiri oleh Rosie. Di sini Rosie bercerita kepada Stanley bahwa ia sebenarnya ingin kembali menjalin hubungan. Tapi apa daya semua itu tidak mungkin sama sekali dikarenakan kakeknya Stanley tidaklah setuju. Mendengar hal tersebut, Stanley pun langsung berinisiatif untuk memberitahu sebuah insiden mencekam yang terjadi kepada kakeknya.
Sayangnya niatan itu tidaklah bisa tercapai. Setelah Dumer mulai menghampiri mereka berdua, sebagai sahabat satu-satunya dari Stanley, Dumer bukanlah orang yang bisa diajak berdamai. Dengan rasa emosinya sendiri, kekurangannya dalam mengendalikan emosi pun juga terlihat di saat ia mulai terpancing dengan Mabel dan juga kawan-kawan. Maka dari itu tidak heran lagi jika sampai detik ini Dumor selalu dikeroyok oleh ketiga remaja itu. Di sisi lain, Stanley yang saat ini sudah berada di rumah pun terlihat kembali penasaran dengan keberadaan suatu makhluk yang sampai saat ini belum diketahui jelas wujudnya. Dan tidak butuh waktu lama, seketika itu juga rasa penasaran Stanley langsung terjawab dalam sekejap. Setelah bagian tangan dari makhluk itu terlihat terbakar, ketika terkena sinar matahari, jelas kelemahan tersebut hanya dimiliki oleh satu-satunya makhluk bengis yang biasa kita kenal, dengan sebutan vampire. Sialnya, kondisi itu harus semakin dibikin rumit. Ketika Stanley mulai menyadari kedatangan Lumer di rumahnya, nomor yang baru dikeroyok itu mengaku kalau ia ingin melakukan balas dendam kepada Mabel beserta kawan-kawan. Apa boleh buat, dalam situasi yang sangat-sangat beresiko seperti ini, Stanley pun langsung memperlihatkan kepada Dumer, apa benar ia hanya mengada-ngada. Dan dari situlah terjawab sudah seluruh keraguan Lumer serta berujung ia mulai percaya akan ancaman tersebut. Namun yang bikin habis pikir Lumer mana terlihat bahagia atas apa yang ia lihat barusan ketika hari berganti. Stanley yang saat ini tidak lagi bergantung kepada kakeknya, sengaja memutuskan untuk membolongi tiap-tiap atap dari gudang itu dengan harapan semoga saja hal tersebut bisa sedikit membalas rasa kesalnya yang tidak tertahankan lagi. Dan tidak butuh waktu lama, perasaan itu pun langsung dirasakan oleh Stanley. Setelah ia menyadari kalau Stanley sengaja datang ke rumah tersebut, Stan curiga kenapa kakinya Stanley tidak pernah mampir lagi untuk menemuinya secara rutin. Terlebih mobilnya si kakek juga masih terparkir di belakang rumah, yang sudah jelas ia tidak kemana-mana. Merasa kepepet, mau nggak mau Stanley langsung menjawab bahwa kakeknya itu sudah 3 hari pergi minum-minum di rumah kerabatnya. Singkat waktu, Stanley berpindah kepada Stanley yang sudah berada di dalam kampus. Di saat itulah ia pun kembali mengobrol dengan Rosie yang semakin hari semakin cinta dengannya. Tapi sayang kedekatan enggak harus diganggu oleh Mabel dan kawan-kawan. Serta berujung Stanley tidak lagi bisa menahan emosinya. Seketika itu juga kepala sekolah langsung melerai mereka berdua, serta berkata bahwa sebelum ini ia sudah menyuruh Siri Journey untuk memanggil Stanley agar bisa datang ke sekolah. Alhasil, dengan waktu yang mepet, seperti ini Stanley harus berlomba dengan waktu sambil terus berusaha untuk mengejar Sheriff itu ya. Kalau udah kayak gini si Stanley cuma bisa berharap saja ya semoga Sheriff tidak benar-benar masuk ke dalam gudang. Beruntungnya, semua tindakan itu masih bisa dihentikan oleh Stanley walau harus berujung kepada sebuah prasangka buruk. Stanley dianggap sudah berbuat sesuatu kepada kakeknya di dalam gudang itu sampai-sampai ia harus menutupinya selama ini. Tapi mau bagaimana lagi? Dalam hitungan detik saja prasangka buruk itu pun harus membawa Stanley tersebut kepada sebuah ajal yang tidak pernah ia sangka-sangka. Tubuh yang biasanya digunakan untuk mengayomi masyarakat, malah harus terkoyak-koyak secara brutal, serta membuat salah satu tangannya terlempar keluar gudang. Mirisnya lagi situasi itu harus menuju ke arah yang lebih buruk, ketika Marble terlihat datang ke lokasi tersebut, demi bisa membalaskan rasa kesalnya. Akan tetapi tindakan tersebut harus segera terhenti. Setelah Mabel mulai menyadari keberadaan Dumer yang sudah mengarahkan sebuah pistol ke arahnya, dia pada kesempatan inilah Dumer langsung mengancam Marble. Sebisa mungkin sampai Mumbai ia juga menyuruhnya untuk masuk ke dalam gudang. Stanley merasa kecewa berat kepada Dumer, meski pada akhirnya ia juga harus dibikin tidak sadar. Pada saat itu juga menunjukkannya ketika terbangun, Stanley bukan lagi didampingi oleh Dumer melainkan Stanley harus disadari oleh Rosie yang juga tidak tahu Dumer ada di mana dan gak butuh waktu lama Rosie juga harus menyadari keberadaan tangan tersebut, sampai-sampai Stanley sendiri tidak lagi bisa menutupi apa-apa. Pada situasi seperti ini ia hanya mampu bertindak lebih hati-hati sambil terus memastikan bahwa makhluk tersebut tidak lagi membahayakan. Tapi tanpa disangka-sangka pada detik itu jugalah Stanley pun harus dibikin sadar, kalau sahabat baiknya sengaja menyerahkan diri ke dalam gudang tersebut. Namun, untung saja, Stanley masih memiliki refleks yang cukup tinggi, serta membuatnya berhasil lolos dari segala ancaman yang harus dihadapi.
Pada saat itu sayangnya tindakan tersebut ternyata masih belum cukup untuk membuat Dumer tewas. Setelah tewas, dia sengaja beranjak keluar dari dalam gudang demi bisa menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Stanley sendiri pun sudah merasa muak dengan segala kondisi ini, yang ujung-ujungnya membuat dia harus melakukan rencana baru. Secepat mungkin sambil terus ditemani oleh Rosie, kita pun langsung diperlihatkan kepada aksi dari mereka berdua, yang benar-benar siap untuk menghadapi malam hari. Pintu gudang juga sengaja dibuka demi membiarkan siapa saja yang sudah berevolusi untuk memberikan ancaman ke rumah ini sesungguhnya. Hari sudah semakin malam, mereka berdua pun mulai mendengar suara ketukan pintu yang terus-terusan berbunyi. Setiap saat ketika diperiksa ternyata suara itu berasal dari kedua kawannya. Marble yang menyempatkan diri untuk mencari pemimpin mereka, tapi miris kedatangan kedua remaja itu pun harus menjadi malapetaka bagi salah satu dari mereka. Terlihat jelas kalau si vampir pertama sudah benar-benar keluar dari dalam gudang. Sedangkan yang lainnya malah sengaja memadamkan listrik secara menyeluruh. Tidak bisa dipungkiri lagi, situasi mencekam seperti ini sudah pasti langsung membuat mereka bertiga merasa gemetar. Terlebih Stanley dan juga Rosie pun baru sadar kalau jendela di bagian loteng belum mereka tutup sama sekali. Dari situlah ketiga kamar yang ada di rumah tersebut akan menjadi tugas dari mereka bertiga, untuk berpencar satu sama lain saja. Semua itu dilakukan demi memeriksa keamanan rumah ini. Apakah benar makhluk-makhluk itu sudah berhasil masuk dan cueknya dari ketiga kamar itu, kemarin dimasuki oleh anak buah si Marble pun harus berujung kepada Jong. Tidak perlu banyak waktu, dirinya yang sudah tidak selamat itu, langsung memberikan teror kepada Stanley sendiri. Sedangkan Rosie yang masih berada di dalam kamar terlihat sudah digondol paksa oleh si vampir pertama. Alhasil dengan gesit dan juga lihai Stanley pun harus membabat habis vampir-vampir yang tersisa, agar bisa terus bergegas menyelamatkan Rosie, sampai pada akhirnya Stanley sudah berhasil tiba di loteng rumah. Hingga membuat makhluk tersebut harus berduel dengan Stanley, ditambah Rosie juga masih berusaha sebisa mungkin untuk membantu mantan kekasihnya. Dia mulai terdesak pada kondisi tersebut. Bodohnya Stanley masih saja salah sasaran sampai-sampai pisau yang ia lempar harus mengenai Rosie. Tapi siapa sangka hal tersebut tidak membuat Rosie kesakitan, sama sekali, melainkan ia malah berhasil menghajar vampir itu tepat di area kepala. Dan setelah segala insiden itu keputusan akhir pun langsung segera dibuat, yang dimana mereka berdua akan membakar seluruh jasad dari vampir yang ada di akhir film. Terbongkarlah sudah sebuah fakta yang mengawali insiden kelam tersebut. Jelasnya semua dimulai ketika salah seorang yang tidak dikenal terlihat berurusan dengan seorang vampir. Pria tak bernama itu benar-benar merasa ketakutan setengah mati sampai-sampai ia harus digigit oleh vampir, walau pada akhirnya vampir itu sendiri terlihat musnah dalam sekejap setelah matahari mulai terbit di pagi harinya. Merasa putus asa, si pria tak bertanggung jawab itu pun mulai melihat keberadaan dari sebuah gudang, yang notabene merupakan gudang dari keluarganya. Stanley. Ya, dimulai dari peristiwa tersebutlah insiden tidak terduga langsung dimulai serta terkuak sudah setelah 20 tahun berlalu.